Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, NPM 10220014, kelas B1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan IFRS di dunia dan implementasi di Indonesia. Akuntansi sebagai penyedia sistem informasi. Akuntansi sebagai penyedia informasi bagi pengambil keputusan yang bersifat ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus-menerus berubah karena adanya globalisasi. Setiap negara mempunyai standar akuntansi yang berbeda dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, paham ekonomi yang dianut, serta perbedaan kondisi politik dan sosial di tiap-tiap negara. Dengan keadaan yang seperti ini, tentu saja laporan akuntansi pada perusahaan di masing-masing negara juga berbeda. Setiap negara sering menjalin relasi dalam dunia bisnis, maka dibutuhkan suatu standar akuntansi yang standar tersebut bisa mengerti dan dipahami oleh negara yang bersangkutan, tanpa harus bersusah payah dalam menyertakan standar akuntansi antar negara yang akan menjalin hubungan bisnis. Standar akuntansi yang digunakan Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh full adoption. Standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard. Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada USGAAP, United States Generally Accepted Accounting Standard. Namun pada beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi. Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dalam laporan keuangan dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor. Namun, proses harmonisasi ini memiliki hambatan antara lain nasionalisme dan budaya tiap-tiap negara, perbedaan kepentingan antara perusahaan, serta tingginya biaya untuk merubah sistem akuntansi. Banyak dijumpai di beberapa negara yang ingin melakukan atau menjalin hubungan kerjasama dipersulit dengan perbedaan laporan keuangan yang mengakibatkan para investor maupun kreditor merasa kesulitan untuk membaca laporan keuangan tersebut. Misalnya, negara Amerika ingin bekerja sama dengan negara Indonesia, di mana negara Amerika menggunakan FASB dan USGAP. Indonesia memakai PSAK. Hal ini akan mempersulit kedua negara untuk bekerja sama. Hal inilah yang melatar belakangi perlunya adopsi IFRS saat ini. Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi lokal atau domestik bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan sehingga mutu akan pelaporan keuangan perusahaan menghasilkan mutu yang bertaraf internasional dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Selain itu, manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan perusahaan, di mana dalam laporan keuangan perusahaan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat. Harmonisasi standar akuntansi internasional. Iqbal, Melcher, dan Elmalah mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, perbandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan, dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Saat ini, harmonisasi standar akuntansi internasional menjadi isu hangat karena berhubungan erat dengan globalisasi dalam dunia bisnis yang terjadi saat ini. Globalisasi bisnis muncul karena perdagangan antar negara yang mengakibatkan munculnya perusahaan multinasional. Hal ini mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan satu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia. Akuntansi sebagai penyedia informasi bagi pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus-menerus berubah karena adanya globalisasi. Hambatan yang dihadapi dalam harmonisasi IFRS. Menurut Knobs dan Parker, rintangan yang paling fundamental dalam proses harmonisasi adalah perbedaan praktek akuntansi yang berlaku saat ini pada berbagai negara, kurangnya atau lemahnya tenaga profesional atau lembaga profesional di bidang akuntansi pada beberapa negara, perbedaan sistem politik dan ekonomi pada tiap-tiap negara, atau regulator yang terlibat dalam penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi internasional disusun oleh 4 organisasi utama dunia, itu Badan Standar Akuntansi Internasional, Komisi Masyarakat Eropa, Organisasi Internasional Pasar Modal, Federasi Akuntansi Internasional. Sejarah dan perkembangan standar akuntansi di Indonesia. IFRS diterbitkan dan dikelola oleh IASB. IASB adalah dewan standar independen yang berbasis di London.
Sebelum munculnya IASB, pada tahun 1973 didirikanlah IASC, International Accounting Standard Committee. Badan-badan akuntansi dari berbagai negara yang terlibat dalam IASC adalah Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Britania Raya, Irlandia, dan Amerika Serikat. Mereka adalah bagian dari International Federation of Accountants sebagai organisasi induk IASC. Pada bulan Maret 2001, IASC secara resmi didirikan di Delaware, Amerika Serikat dan bertindak sebagai induk dari IASB. Sejak 1 April 2001, IASB bertanggung jawab kepada IASC dalam membentuk penyusunan standar akuntansi yang baru adalah IFRS. Perkembangan IFRS di Indonesia. Di dunia internasional, IFRS telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk negara-negara Uni Eropa, Afrika, Amerika Latin, dan Australia. Di Asia, Hong Kong, Filipina, dan Singapura pun telah mengadopsi IFRS sejak 2008. Sekitar 80 negara mengharuskan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Global menerapkan IFRS dalam mempersiapkan dan mempresentasikan laporan keuangannya. Harmonisasi dalam PSEK Indonesia GAAP dengan IFRS Indonesia sudah terlihat sejak 2004. Konvergensi IFRS di Indonesia diharapkan akan tercapai pada tahun 2012. Walaupun IFRS masih belum diterapkan secara penuh, persiapan dan kesiapan untuk menyambutnya akan memberikan daya saing tersendiri untuk entitas bisnis di Indonesia. Keuntungan yang dihadapi dalam harmonisasi PSAK ke dalam IFRS. Bagi perusahaan-perusahaan besar yang sudah terbiasa untuk bekerjasama dengan perusahaan asing, dengan diadakannya harmonisasi ini dapat meningkatkan mutu perusahaan dikarenakan sistem laporan keuangan perusahaan sudah mengacu pada sistem yang baru, yaitu sistem IFRS. Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global yang tunggal, perusahaan Indonesia akan siap dan mampu untuk bertransaksi, termasuk merger dan akuisisi. Lintas negara tercatat sejumlah akuisisi lintas negara telah terjadi di Indonesia, misalnya akuisisi Philip Morris terhadap Sampurna, akuisisi Hajana Bank terhadap Bank Lipo dan Bank Niaga, ataupun UOB terhadap Buana. Sebagaimana yang dikatakan Thomas Friedman, "The world is flat." Aktivitas M&A lintas negara bukanlah hal yang tidak lazim karena IFRS dimaksudkan sebagai standar akuntansi tunggal global. Kesiapan industri akuntansi Indonesia untuk mengadopsi IFRS akan menjadi daya saing di tingkat global. Inilah keuntungan dari mengadopsi IFRS. Banyak pertanyaan bermunculan ketika sistem IFRS masuk ke Indonesia, salah satunya adalah mengenai biaya. Perusahaan-perusahaan mengeluhkan akan biaya yang besar dengan pergantian sistem akuntansi. Memang dengan pergantian sistem akan meningkatkan biaya, meskipun biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, akan berdampak pada kualitas dari perusahaan. Dengan pengaplikasian IFRS akan meningkatkan daya saing perusahaan di Indonesia. Kendala yang dihadapi dalam harmonisasi PSAK ke dalam IFRS. Sumber daya yang tidak memadai, pergantian sistem akuntansi terlalu cepat dari sistem lama menuju sistem IFRS. Bahasa yang digunakan IFRS seringkali sangat susah untuk dimengerti karena harus diterjemahkan terlebih dahulu. Kesiapan perguruan tinggi dan pengajar untuk mengganti kurikulum pengajaran. Kesimpulannya, standar akuntansi Indonesia dirasa perlu mengadopsi IFRS karena dengan adanya IFRS dapat mempermudah proses kerjasama antar perusahaan serta dapat menarik investor asing. Saat ini adopsi yang dilakukan Indonesia masih bersifat harmonisasi atau sementara. Namun pada awal tahun 2012, Indonesia sudah mengadopsi sistem IFRS secara menyeluruh. Adopsi ini wajib diterapkan oleh perusahaan multinasional agar dapat menuju bisnis global. Sedangkan untuk perusahaan menengah ke bawah tidak harus menerapkan atau mengadopsi IFRS. Pengadopsian sistem akuntansi Indonesia masih harus diperbincangkan lebih dalam dan dipertimbangkan lebih jauh karena apabila Indonesia mengadopsi IFRS bersifat harmonis akan berdampak pada sistem ekonomi yang dapat disesuaikan di Indonesia. Apabila Indonesia mengadopsi sistem secara keseluruhan akan bertentangan dengan sistem pajak dan sistem lainnya di Indonesia. Hal ini yang menjadi hambatan pengadopsian penuh IFRS. Selain itu, dengan kurangnya tenaga pengajar serta kurangnya pengertian akan sistem IFRS ini juga menjadi hambatan yang cukup besar dalam dunia akuntansi Indonesia. Kurangnya pengetahuan akan sistem IFRS ini disertai pula dengan waktu yang sangat sedikit untuk merubah sistem yang sudah ada menuju sistem yang baru, yaitu sistem IFRS.
Terima kasih.